Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya Ismiyah Ramadhani Alim dengan NIM 231401019. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada pada Windows Server 2019. Ini kita masuk ke setting dulu, dan di storage kita remove this from, kemudian kita klik OK, kita klik start. Nah, kita tunggu proses bootingnya. Nah, sekarang kita login dengan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita ketik passwordnya. Nah, kita sudah login. Nah, setiap kita baru login, maka server manajernya akan otomatis terbuka. Ini adalah informasi dari server manajernya. Ini bacanya Windows Admin Center brings together. Ini adalah info dari Windows servernya. Kemudian kita close. Ya, ini adalah dashboard dari server manager Windows 2019. Nah, di sini ada server manager, ada dashboard, local server, alt server. Nah, ini tampilan yang pasti akan dibuka ketika membuka Windows 11. Nah, di sini kita bisa lihat bagian quick start, kita bisa mengkonfigur this local server. Kemudian ada roles and feature. Nah, kemudian ada add other servers to manage. Kemudian ada create a server group atau membuat sebuah server group. Kemudian ada connect the server to cloud service. Nah, kemudian di sini ada menu lagi. Sebelahnya ada manage. Di menu manage ini ada add roles and feature. Kemudian kita bisa menambahkan feature. Kita klik. Ini ada informasi. Kita bisa menambahkan berbagai macam fitur. Nah, tapi ini ada info. Ini ada the administrator account has a strong password. Kemudian ada network setting dan the most currently security.
Kemudian kita klik next. Ini ada role based or feature based installation. Kemudian ada remote desktop service installation. Kita klik yang remote, kemudian next. Nah, ini ada pilihan lagi, ada standard deployment dan quick start. Kita klik cancel saja. Nah, kemudian ada remove roles and feature. Kita klik next. Kemudian ada add servers. Kemudian ada create server group. Nah, ini tampilannya, create server group. Kemudian ada lagi server manager properties. Nah, ini adalah sebuah fitur untuk merefresh fitur ini setiap beberapa menit. Nah, dia akan merefresh atau mengupdate log server. Ini bisa kita pantau terus-terusan. Kemudian di tools ini sangat penting dan kita harus tahu. Ini adalah alat atau fitur yang dari sistem server ini untuk menunjang kinerjanya supaya menjadi lebih baik. Contohnya ada component service, computer management, refreshment and optimize drives, kemudian disk cleanup, event viewer, dan masih banyak lagi tools-tools yang ada di sini. Kemudian ada view. Ini hanya tampilan, ada 75%, 100%. Dan kemudian di sampingnya ada help. Ini adalah panduan tentang Windows Server. Kita bisa klik Server Manager Help. Nah, ini tampilannya. Ini sangat jarang dipakai. Kemudian kita klik Start. Ini adalah aplikasi atau fitur-fitur yang bisa kita gunakan di Windows Server. Ini ada calculator, character map, ada remote desktop connection. Ini untuk remote ke komputer lain. Ada Windows Administrator Tools. Nah, ini ada banyak juga aplikasi-aplikasinya dan kita bisa lihat di komputer manajemen. Ya, ini kemudian klik disk manajemen, kita bisa lihat dan ternyata ini ada satu hard disk ukuran 25 GB dan di sini ada 2
partisi. Nah, ini ada CD-ROM-nya. Nah, di toolsnya ini ada banyak sekali toolsnya. Nah, kemudian ada sistem configuration, kita bisa lihat, kita bisa ubah configurationnya. Kemudian ini service yang sedang berjalan. Ya, kemudian kita tutup dan kita coba menjalankan run di sini. Kita ketik services.msc. Nah, ini ada beberapa service yang sedang berjalan di Windows. Nah, ini kalau kita mau tahu, kita tinggal klik saja. Ini ada service name, ada display name, kemudian description. Nah, ini kemudian kita bisa lihat, kita geser. Nah, contohnya di ActiveX ini statusnya tidak berjalan dan startup tab-nya manual. Nah, ini tidak otomatis berjalan saat Windows dijalankan. Jadi secara manual. Nah, kita buka background task. Nah, ini startup tab-nya dia automatic. Ini sudah aturan di Windows servernya sendiri. Nah, ini best filtering engine properties. Ini cryptographic service properties, dan untuk startup type-nya dia automatic. Nah, ini ada beberapa service yang berjalan di Windows. Kemudian di registry editor. Ya, ini tampilan dari registry editor. Kemudian ada lagi yang namanya task scheduler. Ya, ini sebuah ini untuk menjadwalkan program apa yang akan berjalan pada saat Windows sedang berjalan. Kita mau jalankan sebuah program misalkan. Ini kita bisa set jamnya berapa, tanggalnya berapa, harinya kapan, kita bisa set di sini. Kemudian
Nah, ini ada Internet Explorer Agents. Ini jamnya 6.47. Ini kita akan masuk ke control panel. Klik start, kemudian di bagian search, ketik control panel. Nah, untuk kategorinya ada large icon, ada small icon. Nah, kita pilih di sini date and time. Change time zone. Zona waktunya kita ubah dulu karena berada di Indonesia, jadi kita pilih Bangkok. Klik OK, kemudian OK. Kemudian kita bisa lihat di pojok kanan ada jam dan tanggalnya. Kemudian kita bisa lihat konfigurasi jaringannya, konfigurasi networknya. Nah, kita bisa lihat IP-nya. Ini IP-nya 10.0.2.15. Ini konfigurasi networknya dari VirtualBox-nya. Kemudian kita ke bawah, roles and server groups. Ini ada file and storage service. Ini salah satu service bawaan dari Windows Server. Kemudian di bagian local server, ini ada manageability, event service. Nah, service ini ada service yang tidak jalan, download maps manager. Service name-nya ya, ini statusnya stop, kita cancel saja dulu. Kemudian ada all service. Ini menu roles and server groups. Nah, ini tampilan dari all serversnya. Local server artinya untuk lokal, yang untuk lokal saja. Di sebelah kiri ada dashboard, kemudian ada local server, isinya adalah properties. Di sini kita bisa lihat server ini sebagai apa. Computer name. Ini adalah komputer name-nya. Workgroup-nya, ini adalah workgroup-nya. Kemudian Windows Defender Firewall. Ini on. Kemudian kita geser. Ya, kita bisa lihat ini remote desktop, dia statusnya disable. Ada nick theming, ini juga disable. Ini dan ada Ethernet. Nah, ini kita bisa lihat Ethernetnya. Dan ini ada informasi tambahan. Ini OS-nya Microsoft Windows Server 2019. Prosesornya AMD Ryzen 5 6 core prosesor. RAM-nya 2 GB. Nah, dan all servernya
tampilannya seperti ini. Ini artinya semua server yang terhubung. Kemudian ada di sini kita bisa lihat file and storage service. Ini kalau kita klik ada informasi file dan storage service. Kemudian volume, ini informasi dari media penyimpanan yang ada server ini. Kita bisa lihat kolom di sini. All columns soalnya ada 2. Kemudian di disk ini ada 1 yang terpasang. Kemudian storage pools, ini salah satu fitur untuk manajemen storage. Manajemen media penyimpanan di server. Ada Nah, kemudian kita manage roles and fiturnya. Kemudian tools, kita bisa lihat di sini alat tools yang bisa kita gunakan untuk memanage server ini. Ini sangat berguna toolsnya. Kemudian kita bisa explore di sini. Nah, ada yang namanya command prompt. Ini kita bisa lihat, kita coba ipconfig. Kemudian kita bisa lihat folder-folder yang ada di Windows-nya. Nah, ada satu fitur lagi namanya PowerShell di Windows Administrative Tools. Nah, ketik PowerShell. Ini sama dengan command prompt, tapi dia lebih power dibandingkan dengan command prompt. Di sini kita bisa mengatur sistem configuration Windows lebih mendalam. Ini komennya tidak jauh berbeda dengan command prompt biasa. Ini salah satu fitur yang sangat penting, yaitu PowerShell. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan dari fitur-fitur pada Windows Server. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.